Halo guys, balik lagi bersama Bang Theo di sini. Kali ini Bang Theo akan melanjutkan cerita Again the Sky Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Hanya dalam 2 hari, si Billy memasuki wilayah bintang 4 teknik. Si Billy meraih seorang murid laki-laki wilayah bintang 4 teknik dan meraung, "Katakan, di mana Tanyun?" Suara si Billy begitu keras sehingga hampir menyebar ke seluruh wilayah bintang 4 teknik. Murid yang dicengkram oleh si Billy, dia sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat ini, suara tua yang marah bergema di langit. "Si Billy, apakah kamu datang ke sini untuk menjadi liar?" Pada saat berikutnya, seberkas cahaya menembus kehampaan yang runtuh. Itu berubah menjadi Daokun. Tidak ada keraguan bahwa Daokun dan si Billy sama-sama tipe yang kejam. "Botak, kamu datang tepat waktu." Si Billy memelototi Daokun. "Tanyun menghabisi anakku, serahkan Tanyun padaku." Daokun mencibir dan berkata, "Menurutmu di mana ini beraninya kamu sombong? Yuner bukan seseorang yang mengambil inisiatif untuk memprovokasi orang lain." Daokun tahu bahwa Tanyun telah menghabisi Chuheng, tetapi dia tidak tahu tentang Si Feng. Mendengar ini, si Billy sangat marah sehingga hidungnya bengkok. "Kamu berhenti bicara omong kosong." Daokun menjawab dengan tegas, "Orang suci tertinggi lainnya mungkin takut padamu, tapi aku Daokun tidak takut padamu." Si Billy menekan kemarahan di dalam hatinya, tetapi dia tidak melakukan apa-apa pada akhirnya. "Jadi, apakah Tanyun menghabisi putraku atau tidak? Kamu bawa aku menemuinya, dan kamu secara alami akan tahu." Daokun berkata, "Tapi aku peringatkan, Tanyun bukan murid biasa sekarang. Dia adalah putra suci. Bahkan jika dia melanggar aturan istana, dia harus melewati kepak istana terlebih dahulu jika dia ingin dihukum. Jika kamu berani menghadapinya secara pribadi, itu adalah kejahatan yang serius. Ikut dengan orang tua ini." Kemudian si Billy mengikuti Daokun. Pada saat ini, para murid dari 4 teknik mendengar percakapan antara 2 orang suci tertinggi, dan ada banyak diskusi. "Murid suci Tan kami sangat berani. Dia berani menghabisi satu-satunya putra Tuan si Billy. Ya, aku sangat mengkhawatirkannya." 2 jam kemudian ketika siang, Daokun membawa si Billy ke puncak Gunung Tanju. "Tanyun, cepat ke sini." Di kamar di lantai 2 paviliun, Tanyun yang mempelajari pengaman 4 teknik membuka matanya dan segera melepaskan kesadarannya. Dia menemukan di luar paviliun, di samping Daokun, berdiri seorang pria parubaya kekar. Melihat Daokun ada di sana, Tanyun merasa sedikit lega, bangkit dan berdiri, dan sosoknya muncul di luar paviliun dalam sekejap mata. Dia berdiri di depan Daokun. Sebelum Tanyun sempat bertanya apa yang terjadi, si Billy memelototi Tanyun. "Katakan pada Daokun, apakah kamu bajingan yang menghabisi anakku?" Tidak peduli seberapa baik Tanyun mendengarkan penghinaan dari pihak lain, dia tidak bisa menahan amarah di seluruh tubuhnya. "Senior, pertama-tama, kamu seharusnya bukan manusia tapi binatang. Kamu mencari kematian." Ketika si Billy tiba-tiba mengangkat tangan kanannya, sosok Daokun melintas di depan Tanyun. Aura yang sangat tirani keluar dari tubuhnya. "Si Billy, beraninya kamu." Merasakan aura yang berasal dari Daokun, si Billy tertegun. Diam-diam mengatakan bahwa pihak lain sangat kuat. Pada saat ini, Tanyun mengepalkan tinjunya dan sudut mulutnya sedikit naik. "Ternyata kamu si Billy. Itu benar, generasi muda menghabisi putramu. Tapi putramu Si Feng yang harus disalahkan." Si Billy sangat marah. "Kamu bajingan kecil." Tanyun menyempitkan matanya, dan matanya berbintang bersinar dengan cahaya dingin. "Apakah kamu berteriak pada putra suci ini? Putra suci ini memberitahumu bahwa putramu tidak hanya dihabisi olehku, tetapi juga mati dengan menyedihkan." Pada saat ini, suara Daokun terdengar di benak Tanyun. "Ada aku. Kamu tidak perlu takut pada binatang buas ini." Si Billy memerah karena marah. Statusnya di wilayah bintang orc sangat tinggi. Kapan dia dimarahi seperti ini? Tanyun berkata, "Tuan, aku masih perlu berlatih. Aku tidak punya waktu untuk menyanyiakan waktuku. Buka mata anjingmu dan lihat sendiri. Apakah putra suci ini melanggar aturan istana dengan menghabisi putramu?" Tanyun melambaikan tangan kanannya, dan sepotong kekuatan memadatkan gambar memori dari kehampaan.
Gambar memori menunjukkan proses si Feng mencoba menghabisi seseorang dan mengambil hartanya. Setelah menonton gambar memori, si Billy mengepalkan tinjunya dengan erat. Kukunya menembus telapak tangannya dan darah mengalir. Si Billy bertahan menahan keinginan untuk merobek Tanyun. Seperti yang dikatakan Tanyun menurut aturan istana, dia tidak bersalah menghabisi putranya. Jika dia melakukan sesuatu pada Tanyun, dia harus diam-diam mengirim seseorang untuk menanganinya. Tanyun berpikir sendiri di sini, mengambil langkah dari belakang Daokun dan berkata, "Apakah kamu benar-benar ingin menghabisiku? Sayang sekali kamu tidak berani. Kamu telah melihat prosesnya sekarang. Putramu pantas mati, cepat pergi." Mendengar itu, si Billy menarik napas dalam-dalam, menatap Tanyun, dan terdiam selama 3 napas. Pada akhirnya, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, dia menghilang ke langit. Setelah si Billy pergi, Daokun menatap Tanyun dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yuner, si Billy memiliki sifat yang ganas. Dia tidak akan pernah melepaskanmu. Ada juga wakil kepala istana Chu. Meskipun wakil kepala istana telah berdamai dan mengatakan di permukaan bahwa dia tidak akan menyusahkanmu, tetapi dia tetap akan mengganggumu." Dengarkan kata-kata lelaki tua ini. Jika tidak ada yang istimewa, jangan tinggalkan wilayah bintang 4 teknik lagi. Bahkan jika kamu pergi, katakan padaku. Aku akan menemukan seseorang untuk melindungimu secara diam-diam. Tanyun membungkuk dan berkata, "Murid ini tahu bagaimana melakukannya. Terima kasih atas perhatianmu." Daokun berkata, "Kamu dapat tinggal di bintang 4 teknik untuk berlatih dengan tenang. Aku akan membuka formasi perlindungan. Pertahanannya sangat kuat. Ketika formasi ini dibuka, tidak ada yang akan memasuki bintang 4 teknik, dan itu akan lebih menjamin untukmu. Juga, aku mendengar bahwa Bing Xuan telah tinggal di sini. Jika ada bahaya, ingat untuk panggil dia. Dengan cara ini, aku bisa merasa nyaman." Mendengar itu, Tanyun memandang Daokun dengan ekspresi yang dalam di wajahnya. Dia sangat tersentuh. Dia tahu bahwa lelaki tua yang tampaknya pemarah bagi orang luar ini benar-benar memperlakukannya dengan sangat baik. Tanyun melihat penampilan tua Daokun dan berkata dengan tulus, "Kamu sangat baik kepada generasi muda." Daokun tersenyum ramah. "Kamu layak untuk orang tua ini. Aku melihat diriku pada penampilanmu ketika masih muda. Kamu tegas, cakap, dan tidak takut pada kekuasaan. Aku sangat menghargaimu." Tanyun membungkuk dan berkata, "Terima kasih atas pujianmu. Yuner, aku pergi dulu. Kamu harus berlatih dengan keras. Jika suatu hari pencapaianmu dalam 4 teknik dapat mencapai setingkat dengan guruku, maka di alam leluhur tertinggi ini tidak ada yang berani meremehkan wilayah bintang 4 teknik kami. Orang tua ini percaya pada dirimu. Berjanjilah padaku untuk tidak mengecewakanku." Tanyun mengangguk berat dan berkata, "Aku akan mencoba yang terbaik." Setelah Daokun berkata tepat ketika dia akan pergi, Tanyun tidak tahu harus berpikir apa dan menghentikan Daokun. "Ada apa, Yuner?" kata Daokun. Mata Tanyun menunjukkan ekspresi kerinduan dan berkata, "Kamu tidak tahu apa-apa. Meskipun aku adalah klan Dewa Kuno Abadi, tetapi latihan yang aku latih hanya memiliki bagian atas. Aku tidak memiliki bagian bawah. Jika aku tidak dapat menemukan bagian bawah dari latihan, saat ranahku meningkat, kemampuanku untuk melompati tantangan akan sangat berkurang. Aku ingin bertanya kepadamu, apakah kamu tahu di mana nenek moyangku dimusnahkan?" Biarkan aku memikirkannya. Setelah lama merenung, mata Daokun berbinar dan berkata, "Yuner, aku curiga ada 3 tempat, dan kemungkinan besar ada latihan dari klan kuno abadimu." Tanyun tampak terkejut. "Tolong katakan." Daokun berkata, "Dikatakan bahwa klan kuno abadi dikepung dan dihabisi di 3 tempat. Tempat pertama adalah Gunung Shizou di dinasti leluhur Shizou. Itu tempat yang paling dekat dengan makam Dewa Surga. Dan sejauh ini, tidak ada yang bisa mencapai bagian terdalam dari makam Dewa Menelan Surga. Banyak orang menduga bahwa harta terpenting di dalamnya dari Dewa Kuno Abadimu. Tempat kedua adalah Lembah Iblis Es di benua timur. Tempat ketiga adalah Beiming Dongsuo di wilayah Dewa Beisho. Jika ada latihan dan harta yang ditinggalkan oleh leluhurmu di 3 tempat ini, jika kamu ingin mendapatkannya, pasti akan sesulit pergi ke langit." Mendengar itu, Tanyun mengepalkan tangannya erat-erat, matanya tegas, dan dia berpikir dalam hati, 3 tempat ini adalah harta paling menjanjikan yang ditinggalkan oleh leluhurku. Tidak peduli apa, aku akan pergi ke sana di masa depan.
Pada saat ini, Tanyin memutuskan bahwa dia akan berlatih keras dan meninggalkan kuil Tianmen ketika kekuatannya menjadi lebih kuat. Bagaimanapun, kuil Tianmen bukanlah tempat di mana dia tinggal selamanya. Tanyin mengepalkan tinjunya ke arah Daokun dan berkata, "Murid ini tahu, terima kasih telah memberitahuku." Daokun menepuk bahu Tanyin dan berkata, "Berlatihlah dengan tenang. Hanya ketika kamu kuat, kamu bisa mendapatkan apa yang kamu inginkan. Jika tidak, di dunia leluhur tertinggi ini, di mana yang lemah dimakan yang kuat, tanpa kekuatan sebagai pendukung, semuanya kosong." Setelah itu, Daokun berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang dari pandangan Tanyin. Tanyin menghela nafas lega dan kembali ke kamar di lantai 2 paviliun. Malam tiba. Tiba-tiba ketika langit sedikit bergetar, tirai cahaya setinggi langit muncul, menutupi seluruh wilayah bintang 4 teknik. Tidak lama setelah pembukaan formasi pelindung, Daokun mengatur seseorang untuk menjaga pintu masuk gerbang gunung dan memerintahkan agar siapapun selain kepala istana yang memasuki harus membuat catatan. Bintang berubah 1 bulan kemudian. Di paviliun kuno pelindung istana, dia membungkuk berdiri di depan Fang Shiki dan berkata dengan lembut, "Kepala istana." Daokun membuka formasi perlindungan bintang 4 teknik. Mungkin itu untuk melindungi Tanyin. Bagaimanapun, si Billy tiba di wilayah bintang 4 teknik dan ingin menghabisi Tanyin. Wajah memikat Fang Shiki menunjukkan senyum tipis. Pelindung tua istana mengerutkan kening dan berkata, "Kepala istana, pelayan tua ini khawatir Chu Xiaotian akan berselisih denganmu karena kamu melindungi Tanyin." Fang Shiki merenung sedikit. "Aku tidak melindungi Tanyin, aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Chu Heng ingin menghabisi Tanyin, tetapi malah terbunuh. Tanyin sama sekali tidak bersalah. Aku pikir Paman Chu seharusnya paham." Pelindung istana berkata dengan sungguh-sungguh. Meskipun kepala istana berkata begitu, tetapi bawahan masih khawatir. Ketika kamu meminta Chu Xiaotian untuk memasuki kuil Tianmen untuk menerima pangkatnya sebagai wakil kepala istana, aku juga ada di sana. Dia tampaknya tidak peduli dengan urusan dunia, tetapi bawahan selalu merasa bahwa itu tidak seperti yang dia pikirkan. Bawahan hanya khawatir sekarang ada naga lelur berkepala 9. Itu sudah cukup untuk membuat sakit kepala. Jika suatu hari Chu Xiaotian menjadi naga lelur berkepala 9 yang kedua, segalanya akan menjadi tidak terkendali. Mendengarkan perkataan itu, Fang Shiki mengerutkan bibirnya. "Apakah kamu terlalu banyak berpikir? Dia adalah adik laki-laki kedua ayahku. Di dunia ini selain dia, aku tidak punya kerabat lain." Berbicara tentang ini, Fang Shiki sepertinya memikirkan kebencian yang mendalam, mengepalkan tinjunya dengan erat, dan ada rasa dingin yang tak ada habisnya di matanya. Pelindung istana mengubah nada suaranya dan berkata dengan serius, "Nona, kapan kamu akan membalas dendam?" Fang Shiki berpikir sejenak dan berkata, "Aku akan membalas dendam setelah kekuatan rana terobosanku meningkat pesat. Pada akhirnya, wilayah Dewa Beizo adalah rumah kita. Cepat atau lambat, aku akan membasuh semua musuh wilayah Dewa Beizo, membaskan dendam ayahku dan klanku." Dapat dilihat bahwa Fang Shiki dan wilayah Dewa Beizo saat ini memiliki perseteruan berdarah. Pada saat yang sama di domain binatang manusia, pengurus rumah tangga tua Chu Hong menghadap Chu Xiaotian dan dengan hormat berkata, "Patriark, dari sudut pandangan pembukaan formasi Daokun, dia ingin mencegah orang-orang dari bintang manusia dan bintang orc menghabisi Tanyin. Bawahan percaya bahwa menghabisi Tanyin tidak bisa dilakukan dengan tergesa-gesa. Itu perlu dilakukan ketika Daokun melonggarkan kewaspadaannya." Chu Xiaotian mengangguk dan berkata, "Baiklah, aku setuju. Juga bukankah Daozi mengatakan bahwa dia memiliki orang kepercayaan di wilayah bintang 4 teknik? Bagaimana dia menangani hal-hal di sana?" Chu Hong berkata dengan jujur, "Patriark, baru saja Daozi menerima berita bahwa perintah untuk menghabisi Tanyin telah disampaikan. Selama Tanyin meninggalkan rumahnya, dia bisa melakukannya." Chu Xiaotian tersenyum puas. "Itu sangat bagus. Kalau begitu, biarkan orang-orangnya melakukannya dulu, dan kami akan menunggu kabar baik."